Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Dakau TV yang berbahagia. Hari Santri menjadi satu hari besar nasional yang sudah diresmikan di Indonesia, dan kontribusi santri terhadap bangsa diakui secara nasional maupun internasional, terutama di dalam lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di dalam mengisi kemerdekaan itu sendiri. Nah, kali ini saya akan berdialog dan berbincang dengan salah satu santri yang berhasil menjadi entrepreneur atau pengusaha muda begitu yang menekuni dunia usaha. Jadi ini merupakan salah satu contoh bahwa santri itu tidak hanya berkiprah pada dunia pesantren tapi juga pada dunia yang lebih luas. Kali ini kita akan berdialog dengan Mas Musfid. Assalamualaikum Mas Musfid. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Jadi hari ini kita sudah mulai memperingati Hari Santri tahun 2021 ya, Mas? Iya, memang barusan saya dan teman-teman santri di sini, adik-adik santri di kami baru saja menggelar upacara Hari Santri Nasional. Selesai jam 9 barusan. Di mana itu diperingati, Mas? Di Pondok Pesantren Ahid, Papua Barat, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumeneb, yang memang kebetulan diawali dengan kegiatan kemah santri selama 4 hari. Ya. Bagaimana kesan Mas Musfid sebagai dulu santri, alumni pesantren dengan adanya Hari Santri Nasional ini, Mas? Saya sangat bangga dan berterima kasih kepada pemerintah yang telah mengesahkan tanggal 22 Oktober itu sebagai hari kebesaran nasional, hari besar nasional, yakni Hari Santri. Karena memang pada dasarnya KRI ini awal dari santri, sehingga kemudian Hari Santri menjadi dasar dan fondasi bersemangat untuk membangun bangsa ke depannya. Ya. Bagi Mas Musfid, apa makna Hari Santri yang secara personal yang bisa diekspresikan? Bagi saya Hari Santri ini adalah momen di mana santri nanti tidak hanya berkecimpung dalam dunia pesantren, tetapi dari santri bisa berkembang dan bisa menopang dari semua sisi terhadap berkembangnya bangsa ini. Hanya perkembangan ekonomi juga, bagaimana santri juga bisa membangun perekonomian yang ada di negara kita ini. Ya. Muncul dari santri. Yang ditekuni Mas Musfid sekarang apa dalam konteks sebagai santri dalam mengisi kemerdekaan itu? Saya pribadi sekarang statusnya sebagai guru di banyak lembaga swasta di wilayah kami, tetapi juga di samping itu kami mengelola usaha kecil-kecilan yang usaha ini nanti juga bisa memberikan kontribusi terhadap perekonomian bangsa. Walaupun pada dasarnya usaha yang tulisan ini masih besar. Di bidang apa itu, Mas Musfid, bisa diceritakan? Di bidang kuliner, Ya, catering ya. Iya. Kenapa tertarik sebagai santri menekuni bidang kuliner ini? Kan nggak ada background. Kalau di pesantren itu kan makannya seadanya kan, mandiri begitu. Dari mana ide untuk membuka usaha kuliner dan catering ini, Mas? Sebaliknya itu, Mas. Artinya bahwa semangat berkembang itu memang kita mulai dari sejak kita nyantri. Karena saya sebagai alumni An-Nokoyah, jadi
kuliner itu kita sudah mulai dari ketika saya masih menjadi pegawai. Saya bikin sendiri, bagaimana kita bisa mengolah makanan sendiri, bagaimana kita bisa menu sendiri pondok, sehingga kemudian itu menjadi dasar awal bagaimana saat ini saya bisa menekuni di bidang kuliner itu, Mas. Spiritnya begitu ya. Tapi maksud saya ilmunya dari mana? Kita otodidak, artinya kita mencoba karena ini pada awalnya munculnya usaha saya ini karena pandemi, sehingga saya berpikir bahwa pandemi tidak bisa menjadi penyebab utama terhambatnya perkembangan ekonomi bangsa. Sehingga kemudian saya menginisiasi untuk memilih kuliner sebagai usaha yang kebetulan usaha ini saya merekrut beberapa karyawan dan banyak santri yang ini belum mengikuti pendidikan formal, masih daring. Di sela-sela mereka mengikuti kegiatan daring, kita fungsikan sebagai karyawan kita untuk membantu mereka di bidang ekonomi mereka. Spirit apa yang diperoleh dari pesantren kemudian ke dunia wira swasta yang sekarang ditenguni oleh Mas Musfid? Gimana Mas? Gimana? Spirit apa yang diperoleh pada saat berada di pesantren dengan dunia usaha yang sekarang digeluti oleh Mas Musfid? Saya hidup di pesantren lama, Mas. Sekitar tahun ya, nggak terlalu lama juga sih. Tapi dari pesantren itulah kemudian bisa membentuk saya menjadi pribadi yang mandiri, tidak tergantung kepada pemerintah, belajar untuk berusaha sendiri dan bisa memberikan ruang usaha dan pekerjaan kepada orang-orang yang ada di samping saya. Jadi salah satu nilai yang diajarkan di pesantren oleh kiai dan para pengasuh kepada para santri itu adalah kemandirian. Nah, misal bisa diceritakan Mas Musfid, apa kira-kira tradisi-tradisi kemandirian di pesantren yang itu menurut Mas Musfid sangat berguna ketika para santri sudah keluar dari pesantren, Mas? Nilai-nilai kemandirian yang dibiasakan di pesantren itu salah satunya misalnya kita makan saja kita harus masak sendiri. Masih berusia 12 tahun saya waktu itu harus masak sendiri. Nyuci pun harus sendiri. Mau bangun pun harus bangun sendiri. Walaupun ada beberapa pengurus yang membangunkan. Tidur pun harus tidur sendiri. Tidak butuh layan orang tua dan segala macam. Kemudian ini menjadi fondasi awal kami. Aku sampai sehingga pada saat ini kami ini bisa menjadi mandiri. Karena itu memang sudah sudah tertata sejak kita masih nyantri beberapa puluh tahun yang lalu. Ada nilai atau norma lain yang tumbuh di pesantren yang kemudian itu menjadi satu modal pada saat santri sudah berada di tengah-tengah masyarakat, Mas? Ya, kita belajar tentang kehidupan sosial, itu yang penting. Artinya, kemampuan sebesar apapun kemampuan yang kita miliki, tetapi kemampuan sosial kita kurang, maka tentunya kita juga tidak akan diterima di masyarakat. Sehingga kemudian nilai-nilai sosial yang ada di pesantren ini menjadi dasar untuk kita bisa hidup bermasyarakat di tengah-tengah masyarakat, gitu. Iya, karena di pesantren kita bertemu dan bergaul dengan mereka yang dari berbagai latar belakang ya, ada proses akulturasi perilaku dan budaya. Dan di Anupaya sendiri bagaimana proses interaksi sosial antara berbagai latar belakang itu yang menurut Mas Musfid rasakanlah? Di pesantren Mas tidak ada perbedaan. Baik mereka yang kaya, berasal dari keluarga miskin, dari darah biru, keturunan darah biru, dan segala macam, itu sama. Makan pun sama, tidur pun sama, tidak ada perbedaan, tidak ada kelas, tidak ada kasta. Sehingga kemudian ini menjadi dasar, menjadi nilai-nilai
yang sangat berguna bagi kita untuk nantinya kita bisa hidup secara bermasyarakat. Dan inilah nilai sosial yang sangat menjadi apa namanya, yang sangat penting menciptakan karakter kita nantinya ketika kita sudah ada di masyarakat. Iya. Apa tantangan bagi para santri pada saat dia keluar dari pesantren? Kan dunia itu kan tidak seindah pesantren ya. Artinya pada saat dia lulus kita berhadapan dengan banyak realitas yang tidak senyaman, seindah berada di pesantren bersama para kiai dan para pengasuh. Yang menurut Mas Musfit rasakan, apa kira-kira tantangannya bagi para santri pada saat dia sudah lulus berada di tengah-tengah masyarakat? Tantangannya kita akan dihadapkan pada banyak persoalan yang ada di masyarakat. Artinya bagaimana kita bisa bereaksi dengan masyarakat, bisa menyesuaikan dengan kehidupan sosial di masyarakat. Dan tantangannya itu yaitu Mas, artinya kita harus bisa menyesuaikan dengan masyarakat. Karena banyak hal yang ada di masyarakat, banyak kejadian-kejadian yang tidak terjadi di pondok pesantren, tapi di masyarakat itu terjadi. Dan ini menjadi tantangan berat kita selaku santri, karena persepsi masyarakat itu bahwa santri bisa membaca tahlil, santri bisa memimpin musyawarah, santri bisa membuat sebuah organisasi dan segala macam. Sehingga tanggung jawab santri di masyarakat itu sangat besar. Dan orang ketika sudah dihadapkan pada persoalan santri, maka persepsi masyarakat itu, oh santri ini bisa ini, santri ini bisa seperti ini. Dan ini tantangan yang sangat besar yang harus dihadapi oleh seorang santri. Sehingga kemudian santri yang masih mondok misalnya harus dari sekarang itu harus harus mempersiapkan diri bahwa kehidupan masyarakat itu tidak sekecil kehidupan yang ada di pondok pesantren. Artinya ada pada challenge sesungguhnya ya, challenge ekspektasi publik terhadap santri, bahwa santri itu dianggap sebetulnya kelas yang sudah tercerahkan, yang dianggap harus menjadi aktor perubahan di masyarakat, dan ketika santri tidak mampu menjawab itu, akan ada semacam kegagalan bagi para santri di mata publik. Bisa dikatakan begitu, Mas? Iya, betul seperti itu, Mas. Ya, artinya apa yang perlu dilakukan oleh santri untuk menyukseskan harapan publik terhadap ekspektasi yang tadi disampaikan? Belajar secara istiqomah. Tidak hanya belajar materi, tidak hanya belajar keilmuan, tetapi juga belajar hal-hal yang sifatnya nanti akan dipertemukan dengan kehidupan yang ada di masyarakat. Misalnya di pesantren kita juga harus aktif dalam berorganisasi. Karena bagaimanapun juga kalau kita tidak aktif berorganisasi di pesantren, kemudian ketika kita maju di masyarakat, hidup di tengah-tengah masyarakat, maka ini jadi sebuah tantangan bagi kita bahwa kita hidup di organisasi di masyarakat. Artinya santri itu memiliki peluang yang lebih sesungguhnya ya daripada mereka yang dengan latar pendidikan non santri. Bagaimana menurut Mas Musfit? Apa bisa dikatakan seperti itu? Ya bisa juga seperti itu. Kalau misalnya kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat yang misalnya di Madura dan segala macam itu, karena memang Madura kental dengan kehidupan masyarakat yang agamis, sehingga kemudian tumpuan utama itu pasti ada pada tangan santri. Artinya sesungguhnya adanya hari besar nasional, hari santri ini kan sesungguhnya juga menantang para santri untuk berkontribusi lebih besar lagi pada bangsa, begitu ya? Iya. Tidak hanya berhenti pada seremonial bahwa sudah ada hari santri, begitu ya? Iya, artinya bagaimana momen hari santri menjadi momen bertumbuh kembangnya semangat santri untuk bernegara, untuk berbangsa dan bernegara. Tidak hanya berkutat pada agama saja, tapi lebih dari itu, Mas. Iya. Apa kira-kira Mas Musfit nilai-nilai santri yang perlu direfleksikan dalam konteks berbangsa dan bernegara yang majemuk ini, yang tidak hanya santri, kiai dan orang-orang Islam saja gitu. Apa menurut Mas Musfit?
ini Mas, jadi nilai-nilai yang harus kita tumbangkan sebagai santri ini, bahwa kita tidak hanya hidup sebagai santri saja, tetapi bagaimana santri ini bisa menjadi santri saat ini bisa menjadi pilar utama bagaimana bisa perekonomian ini bisa pulih kembali pasca pandemi ya. Jadi dalam kata lain bahwa santri harus menjadi lokomotif atau pelopor dari kemajuan bangsa ya. Artinya santri harus menjadi pelopor. Ya. Artinya santri harus menjadi pelopor Mas ya. Dalam hal apapun ya. Dalam hal apapun. Ya. Karena iya Mas. Iya Mas Musid. Silakan dilanjut. Tadi terputus. Karena kita tahu bahwa Kiai Haji Hashim Asy'ari itu kan pendiri NU itu kan dengan anunya itu bagaimana santri ini bisa menjadi pondasi bangsa gitu. Sehingga kemudian pondasi bangsa ini tidak hanya bergerak di bidang angkatan dan segala macam, tetapi dia semua hal perekonomian dan segala macam gitu. Ya. Terakhir Mas Musfid, apa harapan Mas Musfid terhadap santri pada Hari Santri Nasional ini? Harapan saya, mari para santri ini kita tidak harus pesimis dengan bangsa ini. Mari kita optimis bahwa kita bisa membangun bangsa ini kembali menjadi bangsa yang baik, bangsa yang bagus. Kita mulai dari perekonomian. Artinya mari kita mencari peluang-peluang. Nantinya peluang-peluang itu bisa membangun dan menumbuh kembangkan perekonomian bangsa. Karena kita tahu sekarang banyak orang-orang sudah mulai kekurangan pekerjaan dan segala macam. Mari kita cari inisiasi bagaimana orang-orang yang tidak punya pekerjaan, kita carikan pekerjaan dengan kita berwirausaha. Gitu. Ya, artinya perlu berdikari lah ya. Oke, terima kasih Mas Musfid atas waktu dan kesempatannya untuk menjadi narasumber dialog di Dakau TV. Mudah-mudahan ini menjadi satu inspirasi bagi santri dan bagi kita semua, bahwa sesungguhnya kemandirian bangsa harus dimulai dari pribadi-pribadi kita, sehingga ke depan bangsa dan negara kita akan menjadi lebih maju lagi. Nah, pemirsa Dakau TV, demikian tadi dialog dengan Mas Musfid, salah satu santri yang tengah menggeluti usaha catering dan sudah merekrut tenaga kerja. Dan ini salah satu bukti nyata bahwa sesungguhnya santri itu menjadi pelopor tidak hanya kemerdekaan Indonesia, tapi juga mengisi kemerdekaan, dan ke depan akan tetap menjadi pelopor dan perintis di dalam membangun kemandirian bangsa. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, dan kita akan ketemu pada dialog-dialog yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.